siapa dulu? Oleh Dames yang glower. Glowing tapi. Oke, lur ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas Zainal, channel Jawa sing Jawa nih ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan video-video dari saya ya. Dan teman-teman, kali ini saya ingin ngomongin dua channel YouTube yang luar biasa, yang saya pikir sangat memotivasi khususnya buat saya dan teman-teman YouTuber pemula yang gak sukses-sukses gitu, yang sudah berjuang mati-matian tapi ya penontonnya masih segitu-segitu aja, subscribernya naik sedikit-sedikit aja, bahkan ada yang kabur gitu. Dengan ngelihat dua channel ini mudah-mudahan bisa termotivasi dan semangat lagi untuk terus berkarya di channelnya masing-masing ya di YouTube. Oke. Yang pertama yaitu channelnya Lik Damis. Lik Damis ini luar biasa. Jadi channelnya ini belum lama, belum genap 1 tahun, karena baru bergabung bulan Juni 2020 dan sekarang ini subscribernya sudah 167.000 subscriber dengan 344 video. Oke. Lik Damis ini dia menyajikan konten-konten yang sederhana, kegiatan sehari-hari beliau bersama keluarga begitu, dengan bahasa yang khas dari Blora ya dan sekitarnya. Ada bering-bering dike. Seru sekali dan banyak yang terhibur, termasuk saya sendiri gitu. Jadi celetukan-celetukan Lik Damis ini bikin tertawa gitu ngelihatnya. Jadi sama suaminya, sama anak-anaknya tuh kayak kadang-kadang kayak teman sendiri gitu, saling bercanda gitu. Jadi gambaran keseharian mereka, saya pikir seperti gambaran kehidupan sehari-hari orang desa yang sederhana tapi bahagia. Nggak tahu ya kenapa banyak sekali yang nonton ya, karena lucunya itu, karena polosnya, atau jangan-jangan bosen melihat keseharian para artis yang mewah-mewah itu. Jadi ini jadi semacam hiburan yang beda kali ya. Oke, yang jelas luar biasa sekali. Ini video terakhir yang dibuat ketika saya buat ini di-upload 4 jam yang lalu, yang nonton sudah 12.000 kali ditonton. Dan nggak ada yang sedikit, semuanya banyak-banyak semua, di atas 10.000 semua yang nonton ya. Di salah satu kontennya juga disebutkan gitu, diberitahukan ke netizen, gaji pertamanya yang telah diambil itu 28 juta rupiah. Wow, luar biasa. Dan yang unik ini, thumbnailnya polos aja gitu, nggak ada dikasih tulisan-tulisan apa gitu, nggak. Terus videonya juga editannya biasa aja, bahkan bisa dibilang sih nggak ada editan yang lebih gitu ya. Ada musik-musiknya juga nggak, polos aja gitu, cuma panjang-panjang. Tapi yang nonton tuh loh luar biasa. Ya memang sih, kalau nyaksiin video-videonya tuh bisa terhibur gitu, hiburan yang beda dan kayak natural gitu, nggak dibuat-buat. Oke. Ya, jadi ternyata ini mematahkan ketakutan saya. Kalau saya tuh kemarin-kemarin masih beranggapan bahwa untuk bisa jadi YouTuber yang sukses itu harus punya alat yang canggih, kamera yang mahal, kemudian punya tim, punya konsep yang jelas, kemudian punya ya kemampuan pengetahuan tentang YouTube itu sendiri, kemudian kemampuan berbicara dan lain sebagainya, kemampuan editing dan lain sebagainya. Patah semua. Iya. Karena dengan ngelihat konten-kontennya Lik Damis ini tidak gitu-gitu amat gitu ya, biasa-biasa saja gitu. Oke, jadi yang jelas ini bagi saya ini sangat bikin saya semangat ini. Tetapi di balik itu ini ada peran anaknya, nama channelnya Dimas Zainal. Oke, jadi memang sih saya pikir idenya channel Lik Damis ini adalah dari anaknya Dimas Zainal itu, karena
Dimas Zainal ini sudah 1 tahun sebelumnya udah sukses duluan gitu. Jadi di konten-kontennya si Dimas Zainal ini, Lek Damis dan keluarga itu sudah sering diangkat. Jadi orang udah kenal dulu Lek Damis sekeluarga sebelum channelnya Lek Damis itu sendiri ada gitu. Jadi ya masuk akal, maksudnya wajar sih karena si Dimas Zainal ini sudah terkenal duluan. Nah, yang menarik dari Dimas Zainal ini yang juga bisa bikin saya semangat bahwa dia dalam satu kontennya bercerita awalnya juga nggak gampang, itu butuh perjuangan yang lumayan berat gitu, bahkan awal-awalnya sempat disepelein sama orang gitu bahwa tanpa dia nggak akanlah bisa gitu. Ternyata ya sepertinya Dimas Zainal menjadikan itu sebagai cambuk untuk membuktikan bahwa dia tidak serendah itu gitu ya, tidak sesepele itu. Nah ini yang bisa ditiru ini, karena Dimas Zainal ternyata juga bisa membuktikan bahwa tanpa orang itu dia bisa sukses, bahkan sangat sukses saya pikir ya. Dia udah diceritakannya beberapa kali diundang di kampus untuk memberikan motivasi gitu ya, luar biasa, sampai diundang ke Jakarta. Jadi kalau yang dari Dimas Zainal ini satu poin yang saya ambil yaitu itu tadi, ketika membangun suatu usaha, membangun suatu cita-cita itu ya jangan mudah menyerah gitu. Memang akan melalui proses-proses yang kadang-kadang tidak mudah, perlu perjuangan. Nah sekarang dia sudah punya tim, namanya tim super, yang terdiri dari para mahasiswa yang setidaknya ada 6 orang gitu ya. Jadi sekarang udah sukses besar. Dimas Zainal ini subscribernya sudah 500 berapa sih ya? 579.000 subscriber. Videonya ada 165 video. Videonya sedikit ya. Iya, tapi panjang-panjang dan yang nonton banyak-banyak gitu. Dan memang seru-seru sih. Dia sering ngeprank juga, ngeprank bapaknya, ngeprank emaknya, ngeprank timnya. Dan tetap pakai bahasa Jawa dengan dialek Blora sana ya. Oke, yang jelas dia juga sering berpesan dalam konten-kontennya bahwa ya khususnya untuk para YouTuber ya harus semangat, jangan dipaksain pakai yang ada dulu gitu ya. Karena Dimas ini juga awalnya juga cuma pakai HP gitu, kemudian bisa beli PC, kemudian bisa beli kamera, jadi bertahap juga gitu. Lek Damis juga begitu, awalnya dibeliin kamera HP sama Dimas Zainal. Oke, kalau sekarang sih mereka udah luar biasa. Tapi kalau untuk emaknya Lek Damis itu tetap sederhana gitu. Oke, nanti teman-teman bisa cek sendiri lah ya, Lek Damis, Dimas Zainal. Oke, dari konten-konten yang disajikannya mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dan makin semangat. Oke, itu saja yang pengen saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.